Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian Ruqyah Hati, mudah-mudahan Anda sehat walafiat. Di video ini kita akan berbicara sepintas tentang beribadah dengan hawa nafsu. Beribadah dengan hawa nafsu itu adalah dua hal yang sangat bertentangan. Ibadah itu adalah aktivitas yang kita lakukan untuk Allah dan karena Allah. Sementara hawa nafsu itu ada kaitannya dengan ego, dengan keakuan diri sendiri. Nah, jangan sampai sahabat pengajian Ruqyah Hati itu beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, atau ibadah-ibadah yang lain itu dengan hawa nafsu. Ya. Maksudnya adalah sahabat pengajian Ruqyah Hati sholat supaya hawa nafsunya atau egonya itu terpenuhi. Misalnya untuk ujian. Atau sahabat pengajian Ruqyah Hati pergi ke tanah suci, umrah atau haji, hanya supaya sahabat pengajian Ruqyah Hati dipuji. Nah, pujian itu adalah bahagian dari hawa nafsu atau tanda bahwa hawa nafsu kita yang membutuhkan ibadah itu supaya dipuji atau supaya kita takjub kepada kemampuan diri sendiri, yaitu ujub yang sudah dibahas di beberapa video sebelumnya. Nah, ini ingin saya ingatkan kepada kita semua supaya berhati-hati. Jadi kalau kita sholat, sholatlah lillahi. Sholatlah karena Allah dan untuk Allah. Kalau kita bersedekah, berinfak, ya, itu kita lakukan lillahi. Karena Allah, untuk Allah. Kalau kita misalnya berhaji, ya, itu kita lakukan karena Allah, atau ada dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah. Salah satu tanda bahwa kita beribadah dengan lillahi ta'ala adalah kita menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu salah satunya, kalau dalam konteks berhaji adalah kita menundukkan ego kita yang ingin cepat. Ya. Karena untuk saat ini berhaji itu kita perlu antri bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada mungkin antrinya itu puluhan tahun. Nah, di situ ego kita diuji. Apakah kita ingin berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panggilannya atau karena dorongan dari dalam? Dan kalau itu karena panggilannya atau dorongan dari dalam, ada dua yang kemungkinan terjadi. Pertama adalah Anda bersabar menunggu giliran sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia atau sesuai dengan aturan pemerintah Saudi Arabia. Sabar menunggu giliran. Kalau Anda bersabar, itu salah satu tanda bahwa Anda sudah menundukkan hawa nafsu Anda. Nah, ini harus kita berhati-hati. Ya, harus kita waspada, harus kita takwa. Jangan sampai kita melakukan ibadah dengan hawa nafsu atau karena hawa nafsu. Nah, tanda berikutnya adalah kita selain bersabar menunggu, ya, tanda berikutnya adalah tiba-tiba saja kita ke tanah suci. Ya, min haitsu la yahtasib. Dengan cara yang tidak dihitung, tidak disangka, tidak diperkirakan, tidak direncanakan. Tiba-tiba saja ada peluang terbuka di depan mata untuk misalnya kita berangkat haji. Nah, itulah dua tanda di mana kalau kita memantapkan niat kita, yang penting sudah berniat nih, ya, berniat sedekah, berniat berinfak, berniat sholat, berniat haji, berniat umrah. Ya, niat itu sudah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita sabar menunggu responnya, kita sabar menunggu hidayahnya, petunjuknya, perintahnya. Nah, ketika petunjuk itu kita ikuti, perintah itu kita ikuti, insya Allah kita akan bergerak lillahi, karena Allah dan untuk Allah. Semoga ini mengingatkan kita semua, sahabat pengajian Ruqyah Hati, supaya memeriksa kembali motif, memeriksa kembali niat. Kalau ada campur tangan hawa nafsu di situ, segera bersihkan, segera hilangkan, kemudian tanamkan bahwa ini karena Allah dan untuk Allah. Tulis di kolom komentar apa menjadi pandangan sahabat pengajian Ruqyah Hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.